Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial DML atau cara memasukkan atau insert input, insert, serah, edit dan update data ke table dengan melalui CMD atau command prompt. Jadi yang awalnya yang harus kita lakuin itu adalah merunning MySQL melalui aplikasi XMPP. Jadi sebelumnya saya sudah running, ini dia. Kita start aja. Lalu saya di sini akan menunjukkan poin-poin cara DML tersebut. Kalau mau memasukkan atau menginsert data ke table, ini ada sintaksnya. Insert into nama tabel, lalu values-nya value 1, value 2. Ini value misalnya. Jadi kalau mau buat banyak value juga bisa. Nih, kita buka aja mungkin ya CMD-nya. CMD. Lalu kita cd. Nah, lalu kita enter aja. Nah, sini sudah masuk login. Sebelumnya saya sudah membuat database-nya, jadi kita tinggal men-show-kan aja database-nya karena saya sebelumnya sudah membuat database-nya. Ya, ini database yang saya buat. Kalau mau tahu gimana cara membuat database-nya, mungkin ada di video sebelumnya. Jadi lalu kita gunakan aja langsung database-nya. Use database. Kita gunakan nama database-nya use uniba. Use uniba. Ya. Lalu kita buat tabel. Aku juga belum buat tabel, jadi kita buat tabel dari database uniba tadi. Misalnya tabelnya itu kita buat di sini student. Lalu kita masukkan values-nya seperti yang ini tadi. Untuk membuat tabelnya, misalnya ID integer, terus npm, char-nya 8, lalu nama char, misalnya namanya char 10, lalu kita tutup. Karena tadi kita ada buka kurung di sini, kita juga buka lagi, tutup lagi. Lalu udah query oke. Lalu kita describe, kita show sama yang student tadi, table student tadi. Jadi ini adalah tabelnya, ID, npm, dan nama. Oke. Lalu kita masukkan ke cara memasukkan data ke tabel, insert data ke tabel. Itu insert into student values. Mungkin lebih apanya kita pakai huruf besar aja semuanya. Insert into student, gunakan spasi, values masih values. Sini misalnya ID-nya 1, lalu masukkan npm-nya. Kan ID-nya 1, npm-nya 15, 11, 5022, pakai kutip lagi, Rizka, pakai huruf kecil aja kali ya, Rizka, lalu tutup kurung, tadi tutup kutipnya, lalu kita ini query oke. Lalu kita show.
describe student. Salah. Select, kita pilih dari student tadi. Select from student. Sorry, kita lupa pakai tanda. Select from student. Nah, ini adalah data yang saya masukkan melalui sintaks ini tadi, insert into value 1, ID-nya 1, lalu NPM-nya 15115022 dan namanya Rizka. Misalnya kita mau membuat, sini ada option mau buat data lebih dari 1, 2 atau 3 misalnya. Itu kita tinggal insert lagi, insert sorry, kita pakai tulisan besar aja kali ya. Insert into student, lalu values, kita masukkan lagi ID-nya biar nggak bingung, 2, lalu kita masukkan NPM-nya 15115023 misalnya, biar berurut, biar nggak bingung, lalu koma, kutip, kasih namanya diva, lalu kita tutup. Kita kan mau buat 2 ya, lalu kita koma aja, kita buka lagi dalam kurung, 3, ID yang ketiga, NPM-nya 15115024, lalu nama mahasiswanya Nisa, lalu kita tutup kutip, lalu kita gini, udah, query oke, 2 row, lalu kita mau lihat select from student. Nah, ini ada 3 data. ID yang pertama tadi NPM 1502 Rizka, lalu yang kedua ada Diva dengan NPM-nya 15115023, lalu ada Nisa dengan ID 3 dan NPM 15116024. Nah, itu kalau misalnya cara mau memasukkan data lebih dari 1 atau 1. Terus option yang kedua adalah cara menghapus data pada tabel. Oke, di sini ada sintaks delete from, baru nama tabelnya, di mana kolomnya, lalu value-nya. Ini contohnya, delete from student where ID yang keberapa yang mau di delete, baru baru terhapus. Oke, kita masukkan aja kali ke codingnya langsung. Delete misalnya from student where, di mana ID-nya, misalnya kita mau hapus si Rizka 1. Oke, lalu kita pilih select from student. Kita mau lihat. Nah, si Rizka tadi udah terhapus. Kenapa? Karena ID, di mana ID-nya 1. Jadi yang main tuh mungkin ID-nya kali ya. Terus gimana cara menghapus semua data? Cara menghapus semua data tinggal kita buat delete from semua, berarti langsung aja ke tabelnya tadi, student. Oke, kita lihat apa ada terhapus atau tidak. Dah nggak ada, empty sheet, berarti itu kosong. Dah,
kita masukkan lagi, karena aku mau nunjukin cara menghapus limit kedua atau limit 2 baris gitu. Insert into student, atau kita copy aja kali ya. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi di sini aku udah buat lagi kembali datanya, udah aku insert balik karena aku mau menunjukin gimana cara menghapus datanya dengan limit 2. Ya, coba kita lihat aja dulu. Select from student. Nah, ini udah kembali lagi datanya. Tadi kan sebelumnya nih kesalahan, banyak banget. Terus aku hapus semua kan. Terus aku coba lihat lagi datanya dan itu semua udah kosong. Lalu aku input lagi kembali satu-satu datanya dan ini ada lagi. Dan sekarang aku mau nunjukin gimana cara menghapus data hanya sampai beberapa baris. Oke, itu bisa di delete, sorry pakai tulisan besar aja, delete from student limit 2. Dah, query oke. Lalu coba kita lihat select from student. Nah, tadi kan limit 2, berarti dari atas ke bawah itu 2 data udah terhapus, yang ID Rizka dengan ID Diva. Jadi itu adalah gimana cara menghapus limit 2. Bisa kalian buat, kalau misalnya ada datanya ada banyak, kalian bisa buat 3 atau 4 atau 5. Selanjutnya cara mengupdate data di table. Oke, jadi kita harus buat lagi. Tadi kan udah hapus 1, nggak mungkin aku update 1. Kita harus buat lagi. Kembali. Oke, seperti ini. Terus aku juga harus buat lagi Diva punya. Dan udah aku buat. Lalu aku buka lagi select from. Kita mau lihat ada lagi nggak. Daripada susah-susah, mending kalian buat data itu sebanyak-banyaknya. Jadi kalian mau hapus, kalian udah masih ada lagi beberapa data, gak usah capek-capek dibuat-buat lagi. Ya, ini gimana cara update mahasiswa. Misalnya kita mau update mengganti nama atau ID gitu, atau ID ya. Sorry, saya lupa nunjukin codingnya. Cara update data di tabel. Sintaksnya update, terus tabel namanya, settingannya, kolom namanya, value, dimana ID-nya. Contohnya update student, set nama Rizka tadi, dimana ID-nya kita ganti menjadi 3. Karena awalnya kan ID-nya 1, kita mau ganti menjadi 3. Tuh. Update student, set nama misalnya Rizka, where ID-nya menjadi 3. Oke, query oke. Lalu kita lihat select from student. Nah, tadi sebelumnya kita mau ganti nama nih. Yang ID 3 tadi kan Nisa rupanya. Lalu kita mau ganti menjadi nama Rizka. Settingan nama Rizka. Nah, yang ID 3 tadi Nisa sudah berubah menjadi Rizka. Lalu gimana cara kita ingin mengganti semua data menjadi nama yang sama gitu misalnya.
Sintaksnya seperti ini kan. Jika ingin mengganti semua data di suatu value, misalnya namanya kita ganti semua menjadi diva gitu. Oke. Update student, set nama menjadi diva, query oke. Lalu kita lihat select from student. Nah kan kita mau ngubah namanya semua menjadi diva, semua keubah tapi ID-nya tetap sama. Oke. Lalu selanjutnya, jika ingin mengubah semua value tipe integer menjadi 1 atau 2 atau plus 1 atau 2. Jadi misal kayak yang ID-nya itu mau kita buat, misalnya ini ID-nya 3, kita mau buat jadi 5, berarti kan 3 harus ditambah berapa menjadi 5? 3 tambah 2 kan. Nah kita buat aja integernya menjadi 2. Jadi update student set ID sama dengan ID kita tambahkan 2. Query oke. Lalu kita lihat select from student. Nah, saya buat kurang 2. Seperti itu. Saya salah. Nah, ini kita tambahkan 2. Tambah 2. Oke, query oke. Select from student. Nah, tertambah lagi. Tadi kan ini 1. Tadi aku sebenarnya mau tambahin 2 kan. Yang 3 tambah 2 menjadi 5. 1 tambah 2 menjadi 3. 2 tambah 2 menjadi 4. Cuman karena kehapus salah sintaks, jadi kurang menjadi 2. Kurang 2. Nah, ini benar tambah 2. Jadi yang 0 tadi ini tambah 2 jadi 2. 0, 2, 1 tambah 2, 3. Seperti itu mungkin. Lalu jika ingin mengubah semua value tipe integer menjadi sama seperti tadi, berarti sama seperti tadi, cuman di limit itu berarti kayak yang diva misalnya mau kita ubah itu 2, lalu itu kita 2 yang diva yang kedua ini, tapi yang diva yang ketiga ini kita nggak akan ubah, jadi itu kayak limit 2. Kita tinggal update student set ID sama dengan, jangan salah lagi ID-nya, misalnya plus 3 misalnya. Kita buat limit 2 dari barisan atas ke 2 angka. Oke, lalu kita lihat. Nah, kan 5 3, 3-nya tetap di barisan ketiga. Data pertama kita tambahkan 2 tambah 3 menjadi 5, lalu 2 tambah 3 menjadi 5. Mungkin sekian segitu saja video dari saya, tutorial dari DML atau cara menginsert data, edit dan update. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.